Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya saat menonton video gue ini. Amin. Selamat datang dan kembali lagi bersama gue di channel IR01 teman-teman. Channel yang akan fokus membahas terkait IT infrastruktur. Video kali ini merupakan pembukaan atau serial baru mengenai cloud teman-teman, yaitu dengan judul Introduction to Cloud. Cloud computing adalah istilah umum untuk apapun yang melibatkan deliver layanan yang dihosting melalui internet, teman-teman. Atau pengiriman resource IT atau sumber daya IT sesuai permintaan melalui internet dengan harga yang sesuai pemakaian, teman-teman. Bisa dibilang secara garis besar itu gua highlight menjadi 3 poin teman-teman, yaitu cloud computing sama dengan kita ngerental resource yang ada pada cloud provider teman-teman. Selanjutnya kita bayar apa yang kita pakai saja. Selebihnya itu kita tidak perlu memikirkannya teman-teman, biaya operasional dan lain-lainnya, hanya yang kita pakai saja teman-teman. Selanjutnya kita run service atau aplikasi kita di data center orang lain. Ya, misalkan kita menggunakan Amazon AWS atau GCP, berarti kita ngejalanin aplikasi kita di data center atau di server mereka, teman-teman. Sebelum cloud computing rame, itu ada beberapa teknologi yang dipakai, teman-teman. Yang pertama itu ini on premise, teman-teman, bukan on premise ya, tapi satu physical server dipakai untuk satu aplikasi, teman-teman. Di sini itu hanya ada 3 layer, yaitu hardware, operating system, dan aplikasi yang berjalan. Seiring perkembangannya zaman, itu ada teknologi yang bernama virtualization, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, aplikasi yang banyak dipakai itu bernama VMware, teman-teman. Di sini dia menambahkan satu layer untuk membuatkan virtual machine di atas ya, teman-teman. Jadi layernya itu ada hardware, kemudian ada hypervisor atau virtualization layer, kemudian di atasnya baru ada operating system dan application, teman-teman. Ya, nambah satu layer tapi jadi memiliki keuntungan bisa memecah atau bisa kita bikinkan, kita buatkan beberapa virtual machine, teman-teman. Selanjutnya dulu itu gua pernah kerja di tempat yang memiliki data center sendiri, teman-teman. Walaupun data centernya tidak besar, hanya 6 rak, tapi bisa dibayangkan berapa investasi yang dikeluarkan di awal, teman-teman. Begitu juga untuk biaya operasionalnya. Ini berkaitan dengan capex dan opex, teman-teman. Untuk biaya operasional yang perlu dikeluarkan di awal itu bisa dilihat dari gambar ini, teman-teman. Kita perlu yang namanya ruangan yang sesuai dengan standarisasi, kemudian juga sirkulasi udara atau pendinginan yang sesuai dengan standarisasi. Selanjutnya kita perlu beli rak, terus juga beli compute atau beli server, physical server beberapa, bisa banyak ya di sini ya. Mungkin bisa nyampe 12 server. Kemudian juga kita beli untuk storage-nya, teman-teman, untuk database, untuk stateful application, terus juga untuk networkingnya, teman-teman. Nah, ini bisa dibayangkan berapa biaya yang keluar di awal, teman-teman, untuk operasional, untuk menghidupkan layanan kita. Kemudian juga belum lagi biaya maintenance operasional bulanannya, teman-teman. Biaya listriknya, biaya maintenance, biaya pergantian perangkat atau komponen-komponen server yang mulai ada error-error. Nah, itu jadi apa ya? Jadi jadi apa ya? Jadi banyak biaya-biaya tidak terduga yang keluar, teman-teman. Sementara kalau di cloud itu semuanya udah, kita nggak perlu mikirin fisikalnya, teman-teman. Nah, di sini itu ada 4 cloud provider yang banyak penggunanya, teman-teman, yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan startup. Yang pertama itu ada Amazon, ada Azure, ada GCP, dan ada Alibaba Cloud, teman-teman. Ini lucu-lucuan aja, teman-teman. Just a reminder, there is no cloud, just somebody else computer. Ya, kita nggak ada yang namanya cloud ya, cuman
komputernya Google, AWS, Microsoft sama Alibaba. Oke, tipe-tipe cloud computing teman-teman. Di sini ada 3 tipe cloud computing. Yang pertama itu ada software as service teman-teman. Contohnya ini kayak Google Workspace ya, kayak Gmail, Google Drive, terus apalagi Google Presentation, Google Sheet, dan lain-lainnya teman-teman. Dan juga ada Dropbox, ada Cisco Webex. Di software as service ini merupakan layanan yang tinggal pakai teman-teman, tanpa kita perlu memikirkan bagaimana di belakangnya teman-teman. Selanjutnya ada platform as service. Di sini ada contohnya itu AWS Elastic Beanstalk, terus ada Heroku, terus juga ada Google App Engine, dan juga ada OpenShift teman-teman. Di platform as service ini memungkinkan kita fokus untuk implementasi atau pengelolaan aplikasi tanpa perlu memikirkan bagaimana infrastruktur itu kita kelola teman-teman. Jadi kita hanya fokus pada implementasi atau pengelolaan aplikasi, selebihnya itu udah nggak perlu dipikirin teman-teman. Lain halnya dengan infrastruktur as service teman-teman. Infrastruktur as service ini contohnya itu DigitalOcean, AWS, Azure, GCP, Alibaba, dan lain-lainnya. Nah, di infrastruktur as service ini kita diberikan akses untuk ke fitur-fitur network, compute, terus juga storage. Di IaaS ini merupakan layanan dengan fleksibilitas atau kontrol pengelolaan yang paling tinggi teman-teman. Jadi kita bisa bebas pengen bikin networkingnya gimana, terus VPC-nya gimana, terus servernya gimana, itu di sini ada di IaaS teman-teman. Ini gambarannya teman-teman, kurang lebih di infrastruktur kita bisa bikin virtual mesin atau virtual server atau compute, terus juga networknya juga kita bisa kelola ya, subnetnya bagaimana, terus juga untuk storage-nya juga kita bisa kelola, kita bisa manage. Untuk platform itu ya ini ada di database. Kalau bisa teman-teman tahu itu kayak managed service ya jatuhnya ya. Itu kayak Cloud SQL teman-teman di GCP. Terus juga ada software as service ya. Ini application ya teman-teman ya. Oke, ini merupakan grafik atau table dari tiap layanan teman-teman. Kalau on premise itu kita semua yang manage, dari mulai networking, storage, server, virtualization itu kita yang manage. Untuk infrastruktur as service kita hanya manage di operating system sampai ke application teman-teman. Untuk platform as service kita manage dari data dan application. Untuk SaaS ini kita tinggal pakai teman-teman. Oke, ini juga untuk lucu-lucuan biar kita belajarnya nggak terlalu serius teman-teman. Selanjutnya itu keuntungan cloud computing teman-teman. Yang pertama itu agility. Jadi cloud computing cloud computing itu memberikan kita akses yang mudah ke berbagai teknologi agar kita dapat berinovasi lebih cepat dan membangun apapun yang kita inginkan teman-teman. Karena semuanya di cloud computing itu kita tinggal klik menggunakan platform yang disediakan oleh Google Cloud Platform teman-teman. Google Cloud yang karena di cloud itu kita tinggal menggunakan platform yang disediakan oleh cloud provider teman-teman. Misalkan di GCP atau di AWS kan dia kan ada dashboardnya ya, ada konsolnya. Itu kita pengen bikin server tinggal klik klik klik, udah cepet upnya teman-teman, jadinya cepet. Terus juga ada elastisitas teman-teman. Elastisitas ini dengan cloud computing kita tidak perlu menyediakan sumber daya yang berlebihan di awal untuk mengatasi aktivitas bisnis yang meningkat di kemudian hari teman-teman. Jadi bisa dibilang ini tuh yang tadi gue bilang ya, kalau misalkan kita menggunakan on premise kita nggak bisa memprediksi nih teman-teman nih bagaimana beberapa bulan ke depan layanan kita trafficnya itu seperti apa. Kalau misalkan di cloud computing kita bisa menyesuaikan teman-teman. Misalkan di bulan atau di
kuarter kedua itu ternyata pengunjungnya rame, ya kita tinggal sesuaiin. Seperti resource servernya itu kita gedein, kita sesuaikan dengan traffic. Kemudian ternyata di kuarter ketiganya itu sepi nih teman-teman, otomatis pendapatan jadi sedikit berkurang. Nah, di sini keuntungannya cloud computing teman-teman. Kita bisa sesuaikan biaya operasional kita sesuai dengan traffic yang ada teman-teman. Misalkan trafficnya sepi, ya kita kecilin servernya, spesifikasi server-server yang ada, dan ya udah, itu salah satu kelebihan cloud computing, yaitu elastisitas. Selanjutnya juga hemat biaya teman-teman ya, itu berkaitan dengan yang tadi gue ceritain, itu bisa menyesuaikan dengan apa ya, dengan keadaan perusahaan kita teman-teman. Misalkan trafficnya banyak, kita gedein, trafficnya kecil, kita kecilin compute resource-nya gitu teman-teman. Terus juga ada deploy globally in minutes teman-teman. Jadi ya kita kalau di cloud computing apa-apa udah sangat cepat ya teman-teman. Jadi kita deploy aplikasi kita ya akan sangat cepat, bisa diakses secara global teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk video introduction to cloud. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dan juga klik tombol like serta komen. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.